Assalamualaikum teman-teman. Jadi pada video ini aku akan sharing tentang morfologi dan anatomi dari ular yang terdiri dari sistem integumen, sistem muscularis, sistem respirasi, sistem digestivum, sistem sirkulasi, sistem syaraf, dan sistem skeletal. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah nampan, pinset, tisu, cutter, styrofoam, alkohol 70%, gunting, dan pentul warna-warni. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsan Maharani MF, BP 19/10/42/1027 dari kelas KBI. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum struktur hewan kelas reptilia, dan objek pada kali ini adalah ular. Bagian di atas ini merupakan bagian dorsalnya atau bagian punggung dari ular, dan ini merupakan bagian dari ventral ular atau bagian perut. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Sistem integumen pada vertebrata memiliki fungsi antara lain pelindung atau sebagai proteksi, sebagai alat ekskresi atau alat pembuangan zat-zat ampas dari hasil metabolisme, sebagai alat osmoregulasi, sebagai alat termoregulasi, sebagai alat respirasi atau pernafasan, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, alat nutrisi, dan tempat pembentukan vitamin D. Sisi ular merupakan modifikasi dan diferensiasi dari lapisan kulit terluar atau epidermis. Sisi ini terbuat dari keratin, bahan yang sama yang menyusun kuku dan rambut. Sisi ular digunakan untuk mengurangi gesekan dengan substrat atau lingkungannya. Sisi pada tubuh bagian atas atau punggung dikenal sebagai sisi dorsal atau kostal. Sisi ini tersusun sebagai genting yang disebut susunan imbricata, serupa dengan susunan pada tubuh kadal dan bunglon. Nama-nama sisi di antara lain perisai nasal yang berada di dekat hidung, sebelah muka yang dinamakan pranasal, di belakang ke arah mata yang disebut postnasal, internasal yang menghubungkan perisai-perisai nasal di kanan dan di kiri. Di sepanjang bibir disebut sebagai perisai labial, sisi-sisi di bibir atas disebut sebagai perisai supralabial, sisi-sisi di bibir bawah disebut sebagai perisai infralabial. Sisi-sisi di seputar mata dikenal sebagai circumorbital. Otot pada reptil terdiri dari latimus dorsi, spinal capitis, transversus spinalis, serratus ventralis, longissimus cervicocapitis. Respirasi pada ular terdiri dari hidung atau nasal, yang kemudian ada trakea, dan kemudian ada paru-paru trakea atau trachea lungs, kemudian ada jantung, kemudian di sini juga ada paru kiri dari ular yang dilanjutkan kepada paru-paru kanan ular, dan udara diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan masuk melalui mulut, kemudian diteruskan oleh esofagus. Selanjutnya, makanan dilanjutkan
dan diproses di dalam lambung, kemudian diproses juga di dalam hati. Di dalam hati terjadi metabolisme lemak. Ini merupakan bagian hati ular. Bagian hati ular seperti ini, yang bagian yang memiliki pembuluh seperti warna biru ini hati ular. Kemudian makanan dilanjutkan ke dalam usus halus. Usus halus bagian ini, di bagian usus halus ini juga terdapat lemak tubuh. Dalam sistem pencernaan ular juga terdapat organ limpa, pankreas, empedu, dan juga usus besar. Selanjutnya, semua hasil dari pencernaan tersebut disalurkan melalui kloaka. Organ sekresi terdiri dari paru-paru kiri, dan kemudian paru-paru kanan, kemudian ada ginjal ada 2 buah, yaitu pada sisi kiri dan sisi kanan. Dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Sistem saraf reptilia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada bagian otak besar, lobus olfaktorius merupakan pusat penciuman yang berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Berbeda dengan lobus opticus yang berfungsi sebagai indera penglihatan, berkembang kurang baik karena terdesak oleh otak besar. Organ Jacobson pada ular berfungsi sebagai indera peraba terhadap lingkungan dan untuk merasakan mangsanya. Pada rangka ular terdapat tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan juga tulang ekor. Selain itu, kita dapati pula pada tulang kranium terdapat tulang maksila, frontal, orbit, parietal, kuadrat, pterygoid, ektopterygoid, palatin, taring, mandibula, dentari, dan lain-lain. Oke, sekian pembahasan dari morfologi dan anatomi ular. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.